Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penemuan tulang belulang seorang ibu dan anak dalam rumahnya di Ngamprah, Bandung Barat membuat geger warga sekitar. Hakim Pengadilan Negeri Subang memvonis Danu terdakwa pembunuhan ibu anak di Jalan Cagak, Subang 2021 lalu dengan hukuman 4 tahun penjara. Harga cabai semakin membuat pembeli menjerit di Kabupaten Karawang. Harga cabai rawit merah tembus di harga Rp100.000 per kilogram. Sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal digelar di Pengadilan Negeri Cirebon Selasa lalu. Sidang menghadirkan 10 orang saksi. Sidang lanjutan peninjauan kembali terhadap Saka Tatal terpidana kasus dugaan pembunuhan Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon Selasa siang. Sidang mendengarkan keterangan 10 orang saksi dari pemohon, antara lain teman dari korban Vina hingga tokoh masyarakat Dedi Mulyadi. Sidang juga mendengarkan kesaksian Liga Akbar yang sempat memberikan keterangan dalam BAP tahun 2016 lalu dan telah mencabut kesaksiannya terkait kronologi pembunuhan Vina dan Eki di Polda Jawa Barat. Liga sempat bersaksi adanya teriakan, pelemparan hingga kejar-kejaran para pelaku dengan korban Eki dan Vina. Selain saksi yang hadir, kuasa hukum juga telah meminta Polresta Cirebon untuk dapat menghadirkan sejumlah petugas yang melakukan olah TKP kecelakaan lalu lintas pada kematian Vina dan Eki, namun belum dapat dipastikan hadir. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap Muhammad Ramdhanu alias Danu dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Vonis Danu lebih rendah dari terdakwa Yosep yang diputus 20 tahun penjara. Muhammad Ramdhanu alias Danu Gimserono telah terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Ramdhanu alias Danu Gimserono tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Vonis 4 tahun penjara oleh hakim kepada Muhammad Ramdhanu terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amel di Jalan Cagak, Subang menyusul vonis 20 tahun Yosep Hidayat pekan lalu. Vonis Danu lebih rendah karena menyerahkan diri dan memutuskan menjadi justice collaborator dalam kasus ini. Jaksa penuntut umum pun setuju dengan vonis hakim tersebut. Kami sependapat dengan oleh majelis hakim terkait dengan justice collaborator. Terkait dengan putusan, kami mengambil sikap berpikir-pikir terlebih dahulu. Yang penting sudah terbukti kan, yang penting Ramdhanu sudah terbukti dan meyakinkan bahwasanya dakwaan kami itu pasal 340 dan junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Di sisi lain, kuasa hukum Danu awalnya mengira vonis hakim akan lebih ringan dengan statusnya sebagai justice collaborator. Kuasa hukum juga menyinggung 3 tersangka lain dalam kasus ini yang belum ditahan oleh polisi. Yang kita dengarkan tadi bahwa memang ya terbukti Danu bagian dari pelaku gitu, sehingga memang saat ini kita juga perlu untuk diskusi semua tim hukum bersama Ramdhanu apakah kita akan banding atau tidak gitu kan. Kita juga melihat bahwa ada 3 tersangka lagi yang memang belum ditangkap dan belum disidangkan. Kita juga akan pertimbangkan semua gitu, Pak. Sedang orang tua Danu mengaku pasrah dan bisa menerima vonis hakim. Ya terima aja lah, gimana itu ikhlasin aja gitu. Untuk pelajaran kami juga gitu. Mudah-mudahan dimanapun dia berada, kalau ingat sama Tuhannya dia akan hatinya akan senang. Dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang tanggal 18 Agustus 2021 lalu itu, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka. Yosep Hidayat dan Danu telah menyelesaikan sidang, sedang 3 tersangka lain, yaitu Mimin istri muda Yosep dan kedua anaknya, belum menjalani proses persidangan dan belum juga ditangkap.
Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Polres Sumedang meringkus 2 tersangka spesialis pembobolan sekolah. Tersangka yang ditangkap di Jakarta adalah bagian dari komplotan pencuri yang beranggotakan 4 orang. 2 lelaki ini ditangkap tim Buser Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang dari sebuah rumah susun di kawasan Jakarta Utara Minggu lalu. Keduanya adalah pencuri yang telah membobol sejumlah sekolah. Namun di perjalanan menuju Sumedang, petugas terpaksa melumpuhkan keduanya dengan tembakan. Menurut polisi, kedua tersangka telah membobol SMK Negeri Sukasari Rabu dini hari tanggal 24 Juli lalu. Dari sekolah yang terletak di Kiara Payung, Kecamatan Sukasari tersebut, mereka menggondol barang-barang elektronik milik sekolah, diantaranya 43 buah tablet, 6 laptop, 5 proyektor digital, serta 5 set komputer dengan total kerugian mencapai 200 juta rupiah. Kalau kita hasil lidik itu ada 4 orang pelaku. Sementara kita masih ada 2 orang kita amankan. Makanya malam-malam hari menjebol pintu sekolahan, kemudian menjebol lemari tempat penyimpanan tape. Setelah itu dibawa keluar, diangkut menggunakan mobil. Kerugiannya 43 tape beserta 2 laptop, diperkirakan kurang lebih 200 jutaan. Itu mereka di Sumedang sendiri udah berapa kali melakukan? Untuk pengakuannya sementara sekali, masih kita kembangkan. Jadi kemarin kita amankan di daerah Jakarta. Dari hasil penyidikan sementara, tersangka juga melakukan pembobolan sekolah di wilayah Banten. Polisi masih mengejar 2 tersangka lainnya yang belum tertangkap. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Yang satu ini tidak untuk ditiru. Seorang pria di Kabupaten Bandung mengambil orderan makanan dari kurir ojek daring tanpa mengenakan pakaian sehelai pun. Perilaku ini namanya eksibisionisme. Entah apa maksudnya, seorang pria di Kabupaten Bandung menerima orderan makanan dari kurir ojek daring tanpa mengenakan pakaian sehelai pun. Kurir ojol ini awalnya sengaja merekam karena ada laporan dari sejumlah rekannya jika pria tersebut kerap tidak berbusana saat menerima orderan. Dan benar saja, saat kurir ojol mengantarkan makanan, pelaku bugil alias tak mengenakan pakaian. Tak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap pelaku. Dan betul terjadi bahwa pemesan layanan ini keluar dengan tidak mengenakan pakaian, kemudian mengambil barangnya, mengambil pesanannya, kemudian masuk kembali. Pelaku yang berstatus sebagai mahasiswa itu diduga mengidap eksibisionis, kelainan seksual yang membuat seseorang memperlihatkan alat vital kepada orang lain. Kini pelaku harus mendekam di jeruji tahanan dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara karena dijerat Undang-Undang Pornografi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.